Itu teman-teman ingin rata-rata, ya bukan rata-rata, semuanya ingin diangkat menjadi pegawai negeri. Ya saya sih maunya semuanya diangkat, apalagi ada program dulu seperti Pak SBY kemarin, tahun berapa itu ya? Kan semua pakai kontrak yang sekian tahun langsung diangkat jadi pegawai negeri. Harapan saya seperti itu, ada program seperti itu. Oke, kesempatan siang ini kami kembali dengan BPBK Sembon. Sudah ada koordinator BPBK Sembon, Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Selamat siang. Baik-baik, sehat semuanya. Salam sehat dari Kasembon. Nah, baik. Barusan mengikuti yang webinar yang 1:30 tadi, Pak? Ya, teman-teman. Kasembon ikut. Yang pagi tadi juga ikut. Pagi ada juga, Pak, pagi? Pagi ada. Pagi yang topiknya apa, Pak? Pagi tadi topiknya apa, Pak Jen? Judulnya Pak Jen? Agribis. Petani merdeka, petani bertanya, petani menjawab. Petani merdeka, petani menjawab. Oke, bagus. Karena Agustus Pak Budi, jadi harus ada merdeka, harus ada hidup mandiri. Petani berjaya, petani menjawab. Oke, Pak Budi, yang waktu kita Zoom terakhir, itu kan terus Pak Budi nge-share tentang potensi pisang di Kasembon. Terus ada seperti pakar pisang ya, yang dari Jogja. Itu gimana ceritanya Pak Budi? Gini, jadi Kasembon ini kemarin ada program Inkopol, kerjasama Inkopol Jawa Timur dengan lahan perhutani. Di situ 10 hektar dibuka kemitraan dengan petani pesanggem tanam pisang. Pada waktu itu Inkopol menghadirkan Profesor Pisang Mbah Lasio dari Jogja. Pada waktu itu akhirnya Mbah Lasio berkenan untuk mampir ke BPP Kasembon. Di sini akhirnya ilmunya berbagi dengan semua petani-petani pengembangan pisang di Kecamatan Kasembon, karena Kasembon ini sudah pengembangan, ada pisang mas Kirana yang kemitraan dengan salah satu perusahaan. Ini sudah mau mulai launching panenan. Kemudian yang kemitraan dengan Inkopol itu lahan perhutani 10 hektar. Itu pisang kepok. Kami berharap untuk teman-teman penyuluh Kabupaten Malang, ayolah kita saling membantu, saling berupaya. Prinsip jangan sampai kalah dengan penyuluh kabupaten-kabupaten lain, gitu. Apalagi yang di luar Jawa. Penyuluh yang sering buat tayangan dari Kalimantan itu masih muda itu, Mas siapa itu? Oh, itu bagus itu. Kita Kabupaten Malang
belum ada yang rutin buat konten itu kontennya bagus, walaupun itu kadang dasarnya dari penelitian perguruan tinggi diambil dari sana. Tapi itu menurut kami itu bagus itulah. Kita Kabupaten Malang belum ini. Monggo dari teman-teman Kabupaten Malang, mungkin hal-hal yang di tempat lain ini sudah bagus, maju, buat konten. Nah, kontennya juga bagus itu. Nah, monggo lah. Kami belum kelihatan ini teman-teman muda ini. Oke, Pak Budi. Sebelum dilanjut Pak Budi, ini sudah bergabung Bu Anggi dari koordinator BPP Turen. Nah, kita mau nyapa. Waktu kita ya 20 menit. Kita terima kasih Bu Anggi. Gimana kabarnya Bu Anggi? Sehat keluarga? Alhamdulillah Pak Geswanto, mohon maaf terlambat karena tadi masih keperluan. Kita tahu Pak Budi, Bu Anggi ini salah satu penyuluh muda milenial yang kalau kita perhatikan itu sangat sibuk nih, sangat suwibu. Jadi bukan sibuk, suwibu gitu lah. Ini jadi kita maklum. Nah, kita juga mau silaturahim, ngobrol. Kalau tadi kita dengan Pak Budi, beliau sangat fokus untuk bagaimana penyuluhan pertanian kita itu terus maju, Bu Anggi. Nah, kita pengen tanya Bu Anggi di BPP Turen. Nah, kira-kira inovasinya apa? Karena yang beberapa waktu yang lalu ya, 1 bulan setengah itu kan seperti menyajikan tempe waktu di BPTB. Nah, ini kan tingkatannya ini kan BPTB ini kan Jawa Timur. Nah, waktu itu yang ditampilkan itu tempe. Nah, tempe ini kan salah satu yang siapa yang tidak suka tempe kan? Ini salah satu favorit semua kalangan. Nah, kita pengen dengar dari Bu Anggi inovasi dan kira-kira adakah peluang di saat pandemi, apalagi sekarang kan memperingati kemerdekaan. Monggo Bu Anggi. Terima kasih Pak Iswanto. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Terhormat sekali saya bisa gabung Zoom bersama Mas Geswanto dan Pak Budi senior saya dari BPPK Sembon yang luar biasa sekali sudah memberikan petuah-petuah tadi untuk kami generasi muda, untuk kami generasi penyuluh milenial kalau kata Pak. Dengan kiprahnya bisa mengangkat teman-teman yang masih muda untuk magang ke Jepang dan sebagainya. Sebenarnya Pak Budi ini patut kita contoh sebagai kami dari penyuluh-penyuluh yang masih muda. Benar, kalau saya sudah tidak muda lagi karena masih banyak adik-adik kita yang lebih muda ya Pak Budi ya. Tapi patut beliau kita contoh untuk kiprahnya. Baik, untuk kami sebenarnya dari BPP Turen beberapa waktu yang lalu memang mengikuti kegiatan festival tempe. Jadi kami membuat olahan dari tempe itu diolah menjadi snack. Snack itu semacam kalau yang dijual di Indomaret, saya menyebut merek ini, dijual di pasaran itu food bar. Jadi makanan, istilahnya makanan sehat, ada granola juga. Jadi kami buat 2 varian. Kebetulan kemarin masih ada stok di BPP, tapi ternyata sudah sold out kalau kata teman-teman, dan dengan beberapa kesibukan kami belum menyetok lagi. Itu kemarin bulan Juni kalau tidak salah kami mengikuti festival tempe karena kebetulan di BPTP Karangploso itu BPTP Jawa Timur itu kegiatannya festival tempe. Jadi itu adalah olahan tempe yang sebenarnya bahan-bahannya bahan-bahan sehat karena tidak mengandung gula. Jadi snacknya itu antara perpaduan antara tempe, stroberi, kemudian ada nanas kering, jadi buah-buahan kering, kacang-kacangan yang kami kemas sedemikian rupa. Bisa dicek mungkin di Instagram kami BPP Turen itu untuk snack
food bar dan granolanya. Jadi harapannya itu salah satu makanan yang kalau kita lihat sekarang ada granola, semacam granola, dan food bar itu makanan-makanan yang istilahnya kekinian, milenial. Jadi dalam satu snack itu bisa mencukupi kebutuhan gizi lah istilahnya. Ada protein di sana, kemudian ada dari buah-buahan segarnya juga ada, dari kacang-kacangan juga ada. Istilahnya walaupun sedang di jalan kita lapar makan seperti itu, harapannya bisa kenyang begitu. Okay. Kemarin kami menjual itu di BPTP Karangploso. Sebenarnya dulu juga sudah pernah membuat food bar itu dari emping jagung. Kami dulu juga sempat pernah membuat dari emping jagung. Nah, harapannya nanti kami tularkan ke KWT supaya KWT bisa memproduksi, bisa menjadi salah satu usaha di tengah pandemi ini. Begitu Pak Keswanto. Jadi memang di tengah pandemi ini kalau kita mau istilahnya melaksanakan usaha, meningkatkan perekonomian kelompok tani, KWT itu yang memang harus secara online mau tidak mau. Melalui marketplace yang ada, kami berusaha untuk menghidupkan pemuda tani generasi milenial ini agar bisa membantu pemasaran dari kelompok-kelompok tani yang ada, dari KWT yang ada, seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu nggih, singkat cerita, sedikit cerita masalah beberapa waktu yang lalu kami mengikuti festival tempe ya. Menarik tadi itu ada tempe, kemudian ada, jadi kalau bayangan kita itu di mix gitu ya, ada nanas kering, stroberi ya, kan, kemudian dijadikan satu produk ya. Nah, kemudian dikemas yang bagus, dan ini bisa jadi sesuatu yang masih relatif baru Bu Anggi ya, sehingga menjadikan ini produk yang tentu orang tertarik rasanya seperti apa, kan gitu ya. Tapi kalau untuk Kasembon, memang kami punya KWT Sri Tanjung ini yang juga mengolah minuman kesehatan namanya jaselang. Jahe secang alang-alang warnanya, minumannya merah itu. Kebetulan Pak Bupati Malang ini pada waktu berkunjung di KWT Sri Tanjung Kecamatan Kasembon, minuman wajib tamu-tamu Bupati Malang memakai minuman yang namanya jaselang. Nah, ini juga sudah dipasarkan di online. Hari ini pakai voucher itu di apa? Di IKM juga produk dari Kasembon sudah masuk di IKM. Oke. Terakhir karena waktu kita terbatas, terakhir ke Bu Anggi. Jadi setelah kita lihat sukses dengan festival ya tempe, kemudian itu sambutannya seperti apa? Tentu sudah punya angan-angan ya Bu Anggi ya. Apakah itu akan dikembangkan lebih jauh? Jadi akan apa istilahnya, entah itu nanti petani milenialnya, ibu-ibu milenialnya, ada program konon ada hibah kompetitif. Nah, bisa jadi kan saluran-saluran itu kan ada dari kanan kiri ya, dari program mungkin dari desa, mungkin dari kementerian-kementerian yang lain. Nah, apakah sudah membayangkan itu atau mungkin mau menambahkan produk lain lah gitu ya, yang sekiranya di pasaran belum ada dan itu menjadi ciri khas dari entah itu Turen, entah itu Kabupaten Malang, atau seperti apa Bu Anggi? Ya, terima kasih. Jadi untuk pengembangan kemarin memang dari pengunjung yang ada itu sebagian besar sangat tertarik dengan adanya produk kami ini, sehingga nanti ke depannya, karena kalau kami yang mengembangkan di BPP sepertinya tidak mungkin dengan tenaga yang ada, kami berencana untuk terus mengembangkan itu ke KWT atau ke beberapa pemuda tani milenial yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Kis. Memang kita juga sudah tahu bahwa sekarang program YES dengan berbagai
hibah dan sebagainya, itu membuka peluang untuk teman-teman dari petani milenial. Jadi memang harus ada inovasi-inovasi baru yang bisa kita tunjukkan kepada mereka. Kita sebagai penyuluh memotivasi, kemudian mengarahkan seperti apa peluang-peluang bisnis yang bisa dicapai. Tentunya untuk pemasaran memang saat ini kembali lagi pemasaran online itu masih terbuka daripada kita menunggu offline yang memang dari segi pandemi ini sulit, sehingga untuk pengembangan produk tentunya kami akan menggandeng teman-teman yang lebih kreatif, teman-teman dari milenial yang mempunyai skill mungkin untuk mendesain kemasan, untuk promosi dan sebagainya. Dan kalau itu disampaikan oleh pemuda, biasanya juga akan menarik minat generasi muda, karena ini makanan-makanan untuk yang kekinian adalah makanan-makanan yang setengahnya itu bergizi, tapi bisa untuk diet, tidak menyebabkan gendut gitu Pak ya. Nah itu biasanya kita menjualnya dari segi seperti itu, dan ke depan akan kami kembangkan ke KWT dan untuk petani milenial sebagai salah satu pengembangan usaha dari petani. Karena memang di Turen sendiri untuk produk-produk itu yang banyak berkembang adalah produk olahan seperti itu. Jadi mungkin kami nanti kecenderungannya untuk program YES dan sebagainya akan mengarahkan ke olahan off farm dari pasca panennya. Gitu. Bu Anggi ya, kita pengen mengenalkan yang alumni IPB juga. Nah, kita tahu Bu Anggi ini kan alumni IPB ya. Di Kaliwari ini kan juga ada alumni IPB. Jadi siapa tahu nanti bisa chemistry-nya kan bisa ketemu ya. Jadi IPB ketemu IPB. Kalau tidak salah di Kasembon juga ada IPB. Kalau tidak salah IPB ada juga kan ya. Ada teknologi gini. Ya. Sebentar. Nanda. Coba gabung Nanda. Ini ada aku lagi. Nanda di sebelah sama Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Anggi sama Pak Budi dari Kasembon dan dari Turen. Saya CPNS baru di Kalipare. Kalau di Kasembon ada Marca sama Pandu ya. Kalau di Turen ya tidak ada ya Bu ya. Tidak ada di Turen. Sebenarnya kami juga mengharapkan ada teman-teman yang baru. Iya Bu. Nanda, topiknya tentang inovasi dan peluang. Kemarin kan buat pusaka ya. Bisa ceritakan sedikit. Oh ya, kan kebetulan kami yang CPNS ini sedang melaksanakan latsar tapi bergelombang. Mungkin kalau yang di Kasembon itu Marca sama Pandu sekarang mulai latsar. Kalau gelombang saya sudah selesai, jadi mulai hari ini sudah kembali masuk ke BPPO mulai kemarin. Untuk latsar kan setiap latsar itu ada solusi dari permasalahan yang terjadi di BPP. Karena kemarin saya mengangkat permasalahan penyuluhan yang terhambat selama pandemi, jadi saya membuat solusinya itu tentang penyuluhan yang bisa dimanfaatkan di masa pandemi, yaitu menggunakan website dan WhatsApp seperti itu. Sebenarnya sih kalau misalnya kan waktunya kemarin hanya 1 bulan, jadi memang ya kalau dibilang kurang maksimal ya kurang maksimal karena belum bisa dilihat secara keseluruhan sampai lama begitu. Jadi hanya ada 4 orang yang melakukan konsultasi online. Jadi memang masih kurang, sosialisasinya juga kurang menyebar jauh karena memang ya terbatas waktu, terbatas kondisi begitu. Tapi karena kemarin sudah seminar akhir, sudah dilaporkan, ya semuanya sudah menyetujui, sudah memaklumi, ya sudah berhasil begitu Pak.
Oke, jadi inovasinya dari Kalipari seperti itu, Bu Anggi dan Pak Budi. Mudah-mudahan nanti di semua BPP, khususnya di Kabupaten Malang itu ada inovasi apapun bentuknya, bisa produk, bisa istilahnya sarana penjualannya, kemudian ada yang seperti website, ya seperti pusaka yang di Kalipari, dan ini menjadi yang lebih menyemangati kita semua, begitu ya Pak Budi dan Bu Anggi. Terakhir nanti kita ingin penutup. Pertama ke Bu Anggi. Bu Anggi ya, penutup kira-kira di masa sekarang ini gimana kita mensiasati work from home, work from office, tapi dituntut inovatif, dituntut pekerjaannya cepat, simultan, ERDKK dan sebagainya. Closingnya seperti apa, Bang Anggi? Baik, terima kasih Mas Kismanto. Sebenarnya sebelum closing ya, saya tadi sangat setuju dengan Mbak Nanda, dan sebenarnya saya ingin mencontoh untuk di BPP Kuret, untuk inovasi Mbak Nanda dan untuk yang lain, dan untuk closing statement dari kami untuk inovasi di masa pandemi. Memang yang terpenting untuk kita penyuluh adalah bagaimana caranya kami bisa dekat dengan petani, itu saja. Dan di masa pandemi ini mau tidak mau penyuluhan secara online dengan media apapun, entah itu WhatsApp, Facebook dan sebagainya, untuk media sosial itu memang menjadi kunci. Jadi kami di masa pandemi ini yang terpenting adalah bagaimana komunikasi tetap berjalan dengan petani melalui media apapun, entah itu media sosial maupun media telepon, kalaupun tidak harus datang langsung, jadi mungkin perorangan dan kelompok-kelompok kecil seperti itu. Jadi memang intinya adalah pada komunikasi yang harus tetap terbangun di kondisi apapun. Baik. Itu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami tadi terlambat. Nggak apa-apa, Bang Anggi, terima kasih. Closingnya sangat bagus. Komunikasi dekat dengan petani tujuannya tercapai, dan tentu itu menjadi harapan kita semua. Nanti di lain kesempatan bisa kita sambung. Terakhir kita closing dari Pak Budi yang tentu pengalamannya sudah banyak. Sekarang 76 tahun Indonesia merdeka. Jadi kan biasanya pakai yel-yel gitu ya. Merdeka, merdeka. Nah, ini kan kita ingin ya pesan-pesan lah juga bahwa dekat dengan petani, komunikatif, ada inovasi, tadi ada minuman jaselang dan sebagainya. Nah, tentu nanti akan dimunculkan inovasi yang lain juga. Monggo penutup dari Pak Budi dari Kasembon. Terima kasih. Mungkin lewat momen ini kami mau menyampaikan unek-unek biar nanti barangkali didengar teman yang lain, terutama yang masih muda-muda. Hari ini baru sekali ini masa pandemi yang seperti ini, kami penyuluh sudah hampir pensiun, apalagi adik-adik. Hari ini kami di bawah jajaran Kementerian Pertanian, lewat kerja seluruh para stakeholder bidang pertanian, kita harus bangga karena ekspor komoditas pertanian ini benar-benar tingkat nasional bisa dibanggakan. Ini jerih payah kerja semua, termasuk kita selaku penyuluh. Kita harus bangga dan semangat. Makanya hari ini, kalau dulu penyuluh itu kerjanya apa, di telinga saya hal-hal seperti itu biasa. Memang kerja penyuluh tidak bisa kelihatan setelah sekian tahun baru kelihatan. Tapi hari ini nggak ada penyuluh yang dianggap tidak bekerja. Penyuluh itu kerjanya fleksibel, menyesuaikan. Penyuluh yang seperti hari ini, kita ketemu petani di sawah, kita ketemu petani di warung, kita melakukan kegiatan dem-dem di lapangan. Yang kelihatan tidak ada kegiatan, hanya pertemuan. Memang hari ini kita kena aturan, tapi penyuluh dimanapun, apalagi saya yakin seluruh di Kabupaten Malang,
seluruh penyuluh ini semua bekerja. Ini tolong sampaikan ke semua pihak bahwa penyuluh Kabupaten Malang ini semua di masa pandemi kinerjanya baik yang di dalam kantor mengerjakan kegiatan administrasi di BPP, buktinya seluruh BPP berjalan dengan bagus dan program-program ke petani semua bagus. Ini yang harus dan cukup membanggakan kita semua, baik penyuluh yang tua juga yang adik-adik muda-muda ini. Monggo adik-adik muda dari penyuluh yang senior ini yang bagus dicontoh, tapi kalau mungkin ada hal-hal yang kurang baik ya jangan dicontoh. Tolong kita kudu iso mikul dhuwur mendem jero. Teman-teman penyuluh yang lama, yang sudah pensiun, yang senior, kekurangannya gak usah diumbraworo, gak usah diundat-undat. Yang penting yang baik aja, ayo kita bangun, kita sampaikan ke teman lain, mudah-mudahan penyuluhan di Kabupaten Malang tetap semangat. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih. Nanda mungkin terakhir mau titip salam apa-apa dari Pusaka, mungkin ada evaluasi, akan ditambahi apa menunya dan sebagainya. Ayo Nanda. Singkat aja sih Pak, mungkin untuk Pak Budi, untuk Bu Anggi dan semuanya tetap jaga kesehatan. Semoga tetap bisa bekerja dengan baik dan semoga yang dikerjakan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, terima kasih Nanda. Jadi mungkin itu aja. Bu Anggi nanti di lain kesempatan insya Allah kita jadwal lagi ya, karena kita minta di jadwalnya Bu Anggi ini kan sangat padat nih, jadi kita harus menyesuaikan. Dan spesial untuk Pak Budi yang wejangannya tadi akan kita rekam. Jadi ya tentu kita akan mengharapkan ya kita semua nanti pekerjaannya bagus semua. Kabupaten Malang bisa muncul di tingkat nasional dan inovasi-inovasi di tingkat BPP, di petani, kelompok tani, petani milenial ini akan makin banyak ragamnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, untuk Pak Budi, Bu Anggi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.